Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik. Kami bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, terangi hati kami untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah gitar dipakai atau tidak dipakai, selalu perlu dicun kembali atau disesuaikan lagi bunyi nada dari senar gitarnya dengan bunyi yang seharusnya. Ada sebuah alat yang seringkali digunakan untuk mengatur bunyi nada senar gitar ini. Dulu biasanya yang dipakai adalah garpu tala, tapi sekarang kita dapat menggunakan aplikasi di Android atau di sistem yang lain. Sama halnya dengan gitar, mesin mobil pun perlu di-tune up secara rutin supaya kondisinya tetap dalam keadaan baik. Begitu juga dengan berbagai alat seperti timbangan, alat ukur, mesin pompa bahan bakar di stasiun pengisian. Semua peralatan itu biasanya akan ditera ulang, diatur, di-tune up agar sesuai dengan yang seharusnya. Hal-hal ini saudara sebenarnya berbicara kepada kita semua dan memberikan gambaran yang jelas bahwa selalu saja ada kemerosotan atau perubahan standar ketepatan, value atau nilai, ukuran dari yang seharusnya. Dan ini juga saudara yang seringkali terjadi dalam pola pikir kita, standar pemikiran kita, nilai-nilai hidup kita, seringkali mengalami deviasi, penyimpangan, perubahan dari yang seharusnya yang Tuhan inginkan. Dan karena itu saudara, kita perlu selalu di-tune up, perlu disesuaikan kembali dengan firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tertulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan atau Alkitab yang kita miliki, baik secara fisik maupun digital. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kita. Maka dari itu saudara, sangatlah penting bagi kita untuk selalu membaca dan mendengarkan firman Tuhan, agar supaya pikiran, perkataan dan tindakan kita kembali di-tune up atau disesuaikan seturut dengan standar kebenaran surgawi. Sangat disayangkan kalau kita tidak merasa perlu mendengarkan firman Tuhan, atau kita tidak merasa perlu datang ke gereja atau berkumpul bersama dalam komunitas rohani yang bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang merasa bisa hidup sendiri, merasa diri kita benar tanpa harus mendengarkan firman Tuhan. Tapi kenyataan selalu akan berbeda, saudara. Nilai-nilai dunia akan menginfiltrasi hati dan pikiran kita, sehingga hati nurani kita akan menjadi semakin tumpul bila tidak diasah dan tidak disesuaikan kembali dengan kebenaran firman-Nya. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mengapa penting untuk hadir dalam pertemuan ibadah? Adalah karena di sana kita kembali dikoreksi dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan iman kita dipertajam kembali
oleh sesama kita di dalam komunitas yang mengasihi Tuhan. Kembali ke ayat pokok hari ini, saudara. Alkitab adalah bagaikan cermin yang menunjukkan bagian-bagian mana dari diri kita dan perlu diperbaiki supaya nampak baik dan berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengoreksi dan mengingatkan kita untuk menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Mari saudara, jangan biarkan diri kita berubah secara perlahan oleh karena nilai-nilai yang lain dari dunia ini. Tapi mari kita selalu menyesuaikan hidup kita dengan firman Tuhan agar kita selaras dengan hati Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk selalu membaca dan mendengar serta merenungkan firman-Mu, bercermin pada kebenaran-Mu, agar kehidupan kami senantiasa seturut dengan kerinduan-Mu dan menjadi semakin sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Firman-Mu bukan sekedar sesuatu untuk kami dengar atau kami baca, tapi firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan hidup kami menjadi semakin dibaharui oleh pimpinan Roh Kudus-Mu. Firman-Mu mengajar kami, memperbaiki hidup kami, membuat kami mengerti apa yang salah, dan mendidik kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Tarik setiap dari kami ya Tuhan, yang selama ini sudah bertahun-tahun menjauh dari Tuhan, yang meninggalkan firman-Mu, bawa kami kembali untuk hidup dalam ketaatan, diperbaiki dan disesuaikan kembali dengan kuasa firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak meninggalkan kasih karunia-Mu, tapi selalu hidup di dalamnya, dan tidak mengingkari kuasa anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan itu selalu dalam hati kami, sehingga kami senantiasa hidup dalam jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam studi, dalam usaha, dan pekerjaan kami, dalam tugas dan tanggung jawab, serta segala aktivitas kami. Apapun yang kami lakukan, di rumah ataupun di luar rumah, semuanya seturut dengan firman Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan dan sakit penyakit. Jamahlah mereka ya Tuhan yang sedang sakit. Sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang sedang dalam masalah Tuhan berikan pertolongan atas mereka. Kuatkanlah setiap hati untuk senantiasa beriman dan berharap kepada-Mu Tuhan, dan menantikan karya pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.